Oke, selamat siang. Saya jelaskan tentang fungsional dari unit AFC. Nah, di sini kita pakai frame one piece ya. Dia tanpa sambungan di sini. Sistem threadnya juga spin lock, mudah sekali untuk bongkar pasang botol. Tinggal kuncian samping, terus sama kunci ini. Ini namanya spin lock. Oke. Kita bahas dari yang belakang. Belakang namanya butt plate atau sandaran bahu. Ini tabung kita pakai 300 bar semua, baik yang Cina, baik yang Inokom, baik yang komposit yang lainnya. Cuma dari beberapa tabung itu yang rekomendasi cuma 3, HPA Cina yang 300 bar, 900 gram beratnya. Terus Padak karena terpilihnya karena dratnya panjang. Terus satu lagi yang paling bagus Inokom, itu dratnya super panjang dan ringan. Untuk yang lainnya saya rasa untuk di AFC kurang, karena dia itu selain sebagai penampung angin juga sebagai popor sandaran. Jadi di sini ada tekanan-tekanan. Oke. Di sini ada bridge. Bridge itu fungsinya untuk mendorong hammer. Di sini ada hammer sama ruang ledak. Nah, ini fungsinya krusial sekali di sini untuk yang namanya bridge. Di sini ada picu. Oke. Terus ke depan lagi ini ada setelan per. Ini indikator arah tabung berarti tekanan per kencang, arah laras berarti tekanan per itu dia agak melemah seperti ini. Kalau untuk unit ohm gede, nah karena kita temanya small game, jadi kita adjust di tekanan 2550, tekanan paling tidak di setengah lebih karena ini per small game. Misal kita kasih per big game pun tidak ada masalah, bisa. Cuma ketika angin dia turun, misal sampai 2000, kita tidak bisa ngejust lagi. Nanti jatuhnya dia over konsumsi seperti itu. Nah, di sini, nah ini kalau ke atas dia mundur, nah mundur toh. Kalau ke bawah dia maju. Seperti itu fungsinya. Nah, yang sebenarnya yang saya jelaskan tadi sudah beberapa kali saya jelaskan. Di sini yang paling penting sekali yaitu dari sistem pengokangan. Oke. Sistem pengokangan itu seperti ini. Oke, saya jelaskan ya. Cara ngokang, jari 1 atau 2 di sini buat tumpuan, 1 jempol saja dorong maju ke depan. Nah, oke. Untuk perawatan yang perlu dikasih minyak atau oil lah atau pelumas itu ada di top head sini yang ada silnya. Intinya yang ada silnya yang dia berfungsi apa itu namanya untuk pelumasan, kita kasih pelumas. Di sini laras yang OD kecil. Nah, cara cancel seperti biasa. Dorong, tahan, tarik picu, lepaskan perlahan. Oke. Nah, di sini biasanya ada yang nanya, Om, kenapa loadingnya ini kok seret? Nah, jadi gini guys, di loading itu untuk AFC kita nguncinya manual, bukan no. Untuk loading mimis itu nguncinya manual pakai tangan. Nah, diameter mimis 4,5 dia itu ada 4,52, ada 46, bahkan untuk samyang itu 4,7. Misal tak loading pakai samyang, oke lah, samyang masuk full, tidak ada masalah. Tapi ketika tak kasih mimis slug yang diameternya dia paling cuma 452, 454, nah di situ yang bermasalah, pasti blong. Kalau sekedar seret masuk di loading kepala, intinya setengah lah, itu ndak ada masalah. Tapi kalau sudah blong, nah blong itu gini, misal dia ndak mau ngunci di sini, longgar, terus kita kokang seperti biasa, terus kita kembalikan
seperti ini. Nah, ketika ada mimis jatuh, dia udah ndak mapan di line-nya, dia jatuh di bridge ini. Nah, itu indikasi untuk AFC kita, indikasi paling utama di dumping. Oke, indikasi utama AFC kita dumping new itu hanya ketika mimis jatuh. Kalau mimis samyang, misalnya gini, misalnya dia masuk setengah kepala. Untuk KFC kita tidak ada masalah. Tapi kalau untuk KFC yang lain rata-rata bermasalah, rata-rata dumping. Tapi untuk KFC kita masuk segini tidak ada masalah. Kalau bisa itu ngunci maksimal. Nah, makanya kenapa loading itu kadang di unit kita yo tergantung permintaan. Ini kan mintae loading mimis biasa, berarti di mimis biasa dia ngunci dan tidak bakalan jatuh. Nah, seperti ini. Didorong semampunya saja, jangan sampai masuk full. Seperti itu. Untuk kenapa loading mimis untuk KFC itu susah pasnya, karena itu tadi ada mimis size 451, 452, bahkan untuk samyang itu 47 bahkan 48. Itu yang jelas di sini keras sekali, tapi masuk setengah kepala itu tidak ada masalah, tidak harus full. Untuk di AFC kita loh ya, kalau AFC lainnya biasanya dumping. Ini pengalaman ya, bukan saya kan tidak nyebut merek, jadi tidak ada masalah seperti itu. Intinya perawatannya di situ. Terus yang utama lagi, sistem AFC itu kan bridge ini ngokang, terus dia hammernya ngunci di trigger sini. Habis itu ini kan free tidak ada tekanan toh. Nah, penempatan bridge ini harus benar-benar top nempel ke rumah top head sempurna. Nggak boleh space sepersekian mili. Kalau ada space-nya, misal kita gugup atau apa, biasanya itu powernya nggak keluar. Nek powernya nggak keluar, biasanya anginnya ada nyipratnya. Makanya biasanya di setiap video saya yang dulu tak suruh gini-gini, biar buat pengingat saja sebenarnya. Buat pengingat biar nguncinya aman. Nah, seperti ini. Ini kalau didorong seperti ini, angin tidak bakalan keluar kalau kita dorongnya manual. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Om Gede, kita bikinkan review satu kali lagi. Terima kasih.